Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Anda berada dalam program Bible Lesson This Week, sebuah program yang membahas tentang Alkitab dari buku pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Jangan lewatkan setiap pembahasan karena Tuhan rindu berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan pelajaran Sekolah Sahabat. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami akan pelajari boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saat ini kita berada pada pelajaran yang ke-6. Judulnya adalah Memahami Pengorbanan. Di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sahabatku, pelajaran minggu ini menyoroti tema besar dalam Alkitab tentang pengorbanan yang berpuncak pada pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah. Dari sistem korban dalam perjanjian lama hingga penglihatan tentang tahta Allah dalam kitab Wahyu, semuanya menunjuk kepada Kristus sebagai satu-satunya yang layak membuka gulungan kitab karena Dia telah disembelih dan menebus umat manusia dengan darahnya. Pengorbanannya mengungkapkan kasih Allah yang tak terbatas dan menjadi pusat ibadah serta kekaguman di seluruh alam semesta. Kita diundang untuk merenungkan kelayakan dan kasih Kristus serta mempersembahkan hidup kita dalam penyembahan dan pengabdian kepadanya. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, yang judulnya adalah Pengorbanan yang Sia-sia. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, pengorbanan yang diterima Tuhan berasal dari hati yang tunduk dan berserah. Tuhan menolak pengorbanan yang hanya berupa ritual tanpa pertobatan sejati. Yesaya 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-15. Sebaliknya, Dia menerima pengorbanan yang dipersembahkan dengan hati yang hancur dan rendah hati. Mazmur 51 ayat 19, serta kesetiaan dalam hidup. Yesaya 56 ayat 6 sampai yang ke-7. Poin yang kedua adalah perbedaan antara pengorbanan Habel dan Kain menggambarkan 2 sikap rohani. Habel membawa persembahan sesuai kehendak Tuhan, seekor anak domba yang melambangkan Kristus dengan iman dan pengakuan dosa. Sedangkan Kain, dia mempersembahkan hasil usahanya sendiri tanpa pertobatan yang mencerminkan roh merasa diri cukup. Poin yang ketiga adalah Tuhan menginginkan penyerahan hati, bukan sekedar formalitas agama. Sekedar mengikuti bentuk ibadah tanpa keterlibatan hati adalah sia-sia. Tuhan rindu agar umatnya benar-benar bergantung pada kematian Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, bukan pada usaha atau kebaikan sendiri. Kita masuk pada pelajaran hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, yang judulnya adalah Darah Lembu dan Kambing. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, pengorbanan dalam perjanjian lama adalah simbol, bukan sarana keselamatan itu sendiri. Korban-korban hewan tidak dapat menyelamatkan, tetapi berfungsi sebagai bayangan dari pengorbanan Kristus yang sejati. Itu adalah tindakan iman yang menunjuk kepada anak domba Allah yang akan datang. Dalam Ibrani 10 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. Poin yang kedua, kematian Yesus adalah penggenapan dari seluruh sistem pengorbanan. Semua ritual dan korban dalam bait suci adalah nubuat kecil tentang penebusan yang akan digenapi di kayu salib. Saat Yesus mati, sistem simbolik itu tidak lagi diperlukan karena realitas penebusan telah terjadi. Dalam Markus 15 ayat 38. Poin yang ketiga adalah dosa sangat serius hingga hanya kematian Kristus yang bisa menebusnya. Fakta bahwa Yesus tidak bersalah
harus mati secara kejam untuk menyelamatkan orang berdosa menunjukkan betapa mengerikannya dosa itu. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk membenci dosa dan menghargai kasih pengorbanan Kristus dengan kehidupan yang suci. Kita masuk pada pelajaran hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, judulnya adalah Domba Paskah. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, Yesus adalah anak domba Paskah yang dikorbankan bagi keselamatan kita. Sejak perjanjian lama, anak domba adalah lambang penebusan dan Yesus adalah penggenapan dari semua simbol itu. Keluaran 12, Yesaya 53, dan Wahyu 5 menunjukkan bahwa pengorbanannya di kayu salib adalah korban Paskah sejati yang membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Poin yang kedua adalah darah Kristus bukan hal fana yang menebus kita. Seperti yang ditegaskan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, kita ditebus bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang tak ternoda. Hal ini menunjukkan betapa mahal dan berharganya keselamatan kita di mata Tuhan. Poin yang ketiga adalah hidup Yesus menyatakan dengan sempurna karakter Allah. Yesus adalah Adam terakhir, 1 Korintus 15 ayat 45, yang hidup tanpa dosa dan menyatakan kemuliaan Allah sepenuhnya. Melalui kehidupannya yang terbuka dan ajarannya yang murni, kita dapat mengenal Bapa dan dipanggil untuk mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-9. Kita masuk pada pelajaran hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025. Judulnya adalah Yesus di Bait Suci. Ada 3 poin yang kita bisa ambil dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, dosa menciptakan jarak antara manusia dan Allah, tetapi kasih-Nya menjembatani jurang itu. Tuhan adalah kudus dan tidak bisa dipersatukan dengan dosa. Namun, karena kasih setia-Nya, Ia menyediakan jalan agar manusia yang berdosa tetap dapat datang kepadanya, seperti yang Daud ungkapkan dalam Mazmur 5 ayat 5 dan 8. Poin yang kedua adalah kemuliaan bait suci kedua digenapi dalam kehadiran Yesus secara pribadi. Meski bait suci kedua tidak memiliki tabut perjanjian atau kemuliaan Shekinah seperti sebelumnya, janji dalam Hagai 2 ayat 7-9 digenapi secara luar biasa ketika Yesus sendiri, Allah dalam rupa manusia, hadir dan mengajar di sana, menjadikannya lebih mulia dari bait suci Salomo. Pelajaran yang ketiga, Yesus, Immanuel, adalah wujud kasih Tuhan yang paling nyata kepada manusia. Allah tidak menunggu manusia mendekat kepadanya, tetapi justru turun ke dunia dalam rupa Yesus untuk hidup dan mati bagi kita. Salib adalah bukti paling benar dari kasih itu, sekaligus panggilan untuk kita mengalami kehadirannya secara pribadi dalam hidup sehari-hari. Kita masuk pada pelajaran hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, yang judulnya adalah Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini. Yang pertama, kekudusan Tuhan adalah hal pertama yang ditekankan dalam penglihatan surgawi. Dalam penglihatan Yesaya dan Yohanes, para makhluk surgawi berseru, "Kudus, kudus, kudus," menekankan bahwa Tuhan adalah benar-benar suci. Kekudusan ini menggoncang segala sesuatu dan menempatkan Tuhan sebagai pusat penyembahan dan kemuliaan di surga. Poin yang kedua, reaksi para nabi menunjukkan ketidaklayakan manusia di hadapan Tuhan. Setelah menyaksikan kemuliaan Tuhan, baik Yesaya maupun Yohanes merasa tidak layak. Yesaya mengakui kenajisan bibirnya, dan Yohanes menangis karena tidak ada yang layak membuka gulungan kitab. Ini mencerminkan kondisi kita sebagai manusia berdosa yang hanya dapat mendekat kepada Tuhan melalui perantara Kristus. Poin yang ketiga adalah Kristus
anak domba yang disembelih adalah jalan satu-satunya kepada Bapa. Salib mengungkapkan siapa Allah sesungguhnya, bukan Allah yang kejam seperti tuduhan iblis, tetapi Allah yang penuh kasih dan rela untuk berkorban. Melalui Kristus, kita bukan hanya diselamatkan, tetapi juga bisa memahami hati dan karakter Bapa secara nyata. Kita masuk pada pelajaran yang terakhir. Hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 yang juga merupakan kesimpulan dari pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Sahabatku, keselamatan hanya dapat diamankan melalui Kristus. Satu-satunya pribadi yang sempurna, tanpa dosa, dan layak di hadapan Allah. Pengorbanannya sebagai anak domba Allah bukan hanya menyatakan kasih Tuhan, tetapi juga menunjukkan betapa mengerikannya dan dalamnya kejatuhan umat manusia akibat dosa. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kita selain melalui penderitaan dan kematian Yesus, karena hanya Dia yang setara dengan Allah dan sanggup menanggung tuntutan hukum ilahi. Salib menjadi bukti kasih yang tak terhingga dan keadilan Tuhan yang sempurna. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan memeteraikan segala yang telah kami pelajari pada saat ini, sehingga kami bukan hanya sekedar mengerti saja, tetapi kami dimampukan untuk bisa menghidupkan apa yang kami pelajari di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.